Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, dalam pelajaran kali ini KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, sedangkan tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Nah, tentunya kalian pernah dong menonton televisi atau membaca koran atau menonton video di media sosial di Facebook. Nah, misalnya di televisi tentunya kalian pernah melihat bencana alam, kebakaran, tsunami, gempa, atau pertunjukan seni budaya seperti reog, kuda lumping, atau seni tarian. Nah, yang kalian tonton itu termasuk video teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sendiri artinya ialah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau kejadian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya ini ada 3. Yang pertama, topik berkaitan dengan suatu fenomena. Nah, topik ini berhubungan dengan judulnya berhubungan dengan suatu fenomena. Fenomena ini ada fenomena alam, fenomena sosial, ada fenomena budaya. Fenomena alam contohnya seperti kejadian tsunami di Aceh pada 2003 yang lalu. Fenomena sosial seperti kepadatan jumlah penduduk. Yang ketiga, fenomena budaya seperti yang Ustadz sampaikan depan tadi, yaitu seperti seni tari, seni reog, ataupun seni kuda lumping. Jadi di sini fenomena ada 3, fenomena alam, budaya, dan sosial. Ciri yang kedua yaitu kalimat yang digunakan berupa fakta. Jadi kalimat atau kata-kata yang digunakan merujuk pada sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu fakta berupa pola kronologis atau urutan waktu. Jadi setiap kejadian itu harus sesuai dengan urutan waktu dari awal sampai kejadian itu terjadi. Nah, itulah tadi ada 3 ciri-ciri dalam teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisikan mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada cerita. Yang kedua
urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat ini yaitu berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini berisi kesimpulan dari topik yang dijelaskan. Nah, itu ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Selanjutnya di sini cara atau langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi. Ini ada 5. Yang pertama, menentukan topik. Nah, di sini menentukan topik ini kita menentukan fenomena apa yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Nah, jadi setelah kita menemukan fenomena yang ingin kita buat, yang ingin kita tulis, kemudian kita buat rancangan-rancangan atau kerangka dalam paragraf yang akan kita gunakan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Nah, referensi ini tujuannya supaya kalimat yang kita gunakan itu kalimat yang fakta, benar-benar terjadi sesuai dengan data. Yang keempat, mengembangkan teks. Mengembangkan teks ini kita menjabarkan sesuai dengan referensi data-data yang kita miliki. Yang kelima, menyunting teks. Menyunting teks ini merupakan tahap akhir dalam menyusun teks eksplanasi. Dan pada bagian ini kita merevisi, memperbaiki apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang salah yang kita gunakan. Seperti misalnya ada kelebihan kata-kata, ada huruf yang tidak nyambung. Jadi tahap ini tahap yang sangat penting, yaitu menentukan kata-kata yang akan kita gunakan dalam teks eksplanasi. Tahap dalam menyusun teks eksplanasi. Selanjutnya, contoh. Kali ini Ustadz akan mengambil contoh teks eksplanasi ini tentang proses terjadinya pelangi. Pernahkah kamu melihat pelangi? Indah, bukan? Pelangi merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dipelajari. Fenomena munculnya pelangi terjadi ketika udara sangat panas, tetapi hujan turun rintik-rintik. Pelangi dapat pula terbentuk karena udara berkabut atau udara itu berembun. Pelangi terbentuk karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, cahaya akan membias seperti melalui prisma kaca dan menghasilkan spektrum warna yang berbeda-beda. Spektrum warna itu memanjang dari satu sisi ke air yang lainnya. Beberapa cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada panjang gelombangnya. Perbedaan panjang gelombang inilah yang akan memunculkan warna-warna yang membentuk pelangi yang berhembus dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Nah, itu tadi contoh proses terjadinya pelangi. Selanjutnya di akhir materi ini Ustadz ingin berikan penugasan
Penugasannya ini sangat mudah. Tugas kali ini Ustadz akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi dalam gambar? Yang kedua, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Nah, demikian tugas yang Ustaz berikan. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Kerjakan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Demikian tadi materi tentang teks eksplanasi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya. Adapun urawinya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi intinya segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita atau di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya apa yang Allah kehendaki. Setelah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.